Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Tita di pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Kali ini tepat pada tanggal 2 Februari 2021, kalian akan mendengarkan penjelasan materi yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Kalau kalian masih ingat materi sebelumnya itu, Ibu sudah membahas mengenai jenisnya. Jenis surat itu ada apa saja. Terus fungsinya itu apa sih? Surat dinas itu pengertiannya apa? Syarat-syaratnya juga sudah Ibu jelaskan. Nah, salah satu dari syarat untuk membuat surat dinas kan yang pertama itu formatnya harus sesuai dengan format kelembagaan atau instansinya. Nah, di dalam surat dinas itu kan ada formatnya. Di dalam format tersebut ada bagian-bagian yang harus kalian gunakan, tidak boleh dihilangkan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bagian-bagian surat dinas itu ada 12 bagian yang harus kalian gunakan di dalam pembuatan surat dinas. Nah, yang pertama itu ada kepala surat, kedua itu tanggal pembuatan surat, ketiga nomor surat, selanjutnya ada lampiran, perihal, nama penerima, salam pembuka, inti surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim, ke-11 itu cap instansi, dan yang terakhir itu ada tembusan. Nah, Ibu akan jelaskan langsung kepada contohnya. Nah, kalian lihat di sini ada contoh surat dinas yang dibuat oleh SMP Wiyata Mandala dan ditujukan kepada orang tua. Nah, dari bagian-bagian surat dinas yang tadi, dari ke-12 bagian, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Kalian bisa perhatikan dengan baik supaya kalian paham. Bagian surat dinas yang pertama itu ada kepala surat, atau bahasa lainnya itu kop surat. Yang mana sih yang termasuk kepada kepala surat? Bisa kalian lihat, ini termasuk kepada kepala surat atau kop surat. Di dalam kepala surat itu ada 3 bagian. Yang pertama itu nama instansinya atau nama lembaganya. Yang kedua itu ada logo. Yang ketiga itu ada alamat. Nah, kita jabarkan. Yang termasuk kepada nama instansi atau nama lembaganya itu yang mana nih? Yang SMP Wiyata Mandala Bogor. Itu termasuk ke dalam nama instansi. Yang kedua, logonya yang mana, Bu? Nih, logonya ini. Ya, logonya ada di samping kiri ya. Dan yang ketiga itu ada alamatnya. Ya, jadi di dalam kepala surat itu ada 3 bagian. Yang pertama itu nama instansi, kedua itu logo, dan yang terakhir itu alamat. Itu wajib ada ya. Jadi yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas itu yang pertama kali yang harus ada itu kepala surat. Tuh yang pertama ya. Yang kedua ada tanggal pembuatan surat. Nah, berarti tanggal pembuatan surat ini pada tanggal berapa nih? Tanggal 15 Januari 2021. Nah, setelah tanggal ada apa lagi? Ada nomor. Nah, kalian bisa lihat itu nomornya di situ. Nomor pembuatan surat. Nah, di dalam nomor pembuatan surat di sini ada 4 bagian yang harus kalian tulis. Yang pertama itu nomor surat yang sudah keluar berapa? Terus nama instansi yang disingkat, bulan, sama tahun pembuatan surat. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada 27. Berarti surat ini sudah ke yang 27. Dikeluarkan oleh SMP Wiyata Mandala ke 27. Misalnya kalian setelah membuat surat ini, membuat lagi, berarti suratnya ke berapa? Ke 28. Itu ya, jadi keluarnya surat ini sudah ke yang berapa? Itu ya, itu berarti 27 surat ini.
Terus SMP WM, berarti itu disingkat kan, SMP nama instansinya. Terus ada strip nih, angka 1 seperti ini itu angka Romawi. Jadi kalau menggunakan atau menuliskan bulan pada nomor surat itu harus menggunakan angka Romawi. Kalau misalnya kalian membuat suratnya bulan sekarang, berarti angka Romawinya seperti ini, 2. Kalau bulan besok berarti Romawi 3. Dan 2021 itu berarti tahunnya ya. Setelah nomor ada lampiran. Nah, lampiran di sini kenapa Bu tulisannya cuma strip saja? Karena di belakang surat ini tidak ada kertas lagi. Jika di belakang surat ini ada kertas lagi, berarti itu 1 lampiran. Ya. Jadi kalau misalnya di belakang surat ini ada kertas lagi, misal bentuknya tentang rincian dana, nah berarti itu ada 1 lampiran. Tapi jika tidak ada kertas lagi di belakang surat ini, berarti tulisannya seperti itu saja, strip saja. Itu ya. Selanjutnya ada hal atau perihal. Nah, inti surat ini mengenai apa sih? Kan di sini halnya berarti undangan rapat, berarti intinya apa? Mengenai atau mengundang rapat tentang akhir tahun. Ya, setelah hal ada apa lagi? Ada nama penerima. Nah, nama penerimanya di sini. Kepada siapa dikirimkannya? Siapa yang menerimanya? Bapak atau ibu, orang tua atau wali siswa kelas 9A, B, C, dan D dan E. Itu ya, itu nama penerimanya. Setelah nama penerima ada salam pembuka. Di sini salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus salam sejahtera bagi kita semua. Dengan ini kami bla 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 bla, itu berarti salam pembuka. Nah, setelah salam pembuka ada intinya. Nah, ini intinya nih. Selanjutnya dalam rangka menghadapi kegiatan akhir tahun bla 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 bla. Nah, itu berarti inti suratnya. Setelah intinya ada salam penutup. Salam penutup berarti dari demikian sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, setelah salam penutup ada nama dan tanda tangan pengirim. Nah, di sini ada tanda tangan. Di bawahnya ada nama pengirimnya siapa? Dr. Andes Njamsari MM. Sebagai apa? Dr. Andes Njamsari sebagai kepala sekolah. Tuh ada tanda tangannya, kepala sekolah, keterangannya, ada nama lengkapnya. Jadi kalau kalian misalnya kalian yang membuat surat, berarti nama kalian tulis di bawah sini. Tanda tangannya juga. Terus di sini kalian sebagai apa? Misalnya sebagai direktur. Nah, berarti direktur perusahaan apa-apa gitu ya. Nah, setelah itu di atas tanda tangan wajib ada cap nih. Cap ini yang warna biru itu capnya. Nah, setelah cap, di sini kan ada tembusan kan. Nah, tembusan ini apa sih Bu manfaatnya? Jadi di sini ada 2 tembusan. Yang pertama ketua, direktur pendidikan Yayasan Bakti Mulia dan arsip. Nah, surat ini setelah dibuat diketahui oleh siapa saja atau dikirimkan ke siapa saja selain kepada orang tua. Berarti dikirimkan kepada ketua yayasan sama arsip untuk alat bukti bahwa kita pernah mengundang orang tua. Ya. Nah, selanjutnya di sini, nah kalian bisa lihat di sini ada anggaran pendukung acara bla 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 bla. Ini rincian dana nih. Nah, rincian dana ini jika setelah surat yang tadi yang pertama, yang ini, jika di belakang surat ini ada seperti ini, berarti dia lampirannya ada satu lampiran. Ya, jika tidak ada surat di belakangnya seperti ini, berarti strip saja, ya. Selanjutnya, nih, di sini ada contoh surat dari orang tua kepada guru SD Insan Mulia. Berarti orang tua dikirimkan kepada sekolah, gitu ya.
Nah, surat yang dikirimkan orang tua kalian kepada sekolah, entah itu isinya izin karena sakit, karena ada keperluan, karena ada keperluan keluarga dan sebagainya, itu termasuk kepada surat dinas. Makanya gunakanlah bahasa-bahasa yang formal atau bahasa-bahasa baku. Jangan gunakan kalimat yang tidak formal, yang tidak baku, karena surat yang orang tua kalian kirim kepada sekolah itu termasuk kepada surat dinas. Ya, nanti kalian baca lagi di sini, betul apa tidak sih menggunakan kalimat-kalimat yang baku. Kalian bisa baca lagi. Ya, mungkin minggu ini Ibu jelaskan mengenai bagian-bagian surat dinas. Kalian pahami yang betul, kalian ulangi lagi penjelasan mengenai bagian-bagian surat dinas supaya kalian lebih paham lagi, ya, biar tidak ada kesalahan jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagian-bagian surat. Mungkin itu saja tugasnya untuk minggu sekarang. Kalian catat dan kalian tandai. Sudah mencatat contoh tadi surat dinas, tandai mana yang menunjukkan kepala surat, mana yang menunjukkan nomor surat, mana yang menunjukkan tanggal pembuatan surat. Jadi kalian tandai sendiri. Contohnya misalnya gini, tugas ini kan kalian tulis nih. Nah, setelah kalian tulis surat ini, kalian tandai mana yang termasuk kepada kepala surat. Nah, kalian tandai seperti ini. Ini tulis kepala surat. Mana salam pembuka gitu ya. Jadi kalian tulis contohnya supaya kalian paham. Ya, mungkin itu saja minggu sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berkomentar yang baik dan jangan lupa absen di komentar dengan cara menuliskan nama kalian dan kelas dan kata-kata atau kalimat-kalimat siap belajar bahasa Indonesia. Jadi ingat kalimatnya, siap belajar bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.